Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah geometri analitik ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Anissa Fani Kartikasari, Jelita, dan saya sendiri Siti Nurahmigani. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang persamaan bidang yang dimana materinya itu mencakup tentang persamaan vektor bangun rata, menentukan persamaan linear bangun rata, vektor normal bidang rata, dan persamaan normal bidang rata. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita simak materi pertama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan bidang. Jadi, suatu bidang rata akan tertentu bila diketahui 3 buah titik yang tidak segaris yang terletak pada bidang rata tersebut. Jadi, misalkan diketahui 3 buah titik pada bidang rata V, di mana V itu merupakan simbol umum untuk suatu bidang rata, maka kita dapat menentukan yang pertama persamaan vektoris bidang rata, yang kedua persamaan linear bidang rata, yang ketiga vektor normal bidang rata, yang keempat persamaan normal bidang rata. Baik, jadi untuk materi pertama kita akan belajar menentukan persamaan vektoris bidang rata. Nah, untuk menentukan persamaan vektoris bidang rata, kita dapat melakukan beberapa langkah, yakni yang pertama, misalkan diketahui 3 buah titik pada bidang rata, yaitu ada titik P dengan koordinat X1, Y1, dan Z1, kemudian Q dengan koordinat X2, Y2, dan Z2, kemudian titik R dengan koordinat X3, Y3, dan Z3. Kemudian langkah kedua, kita mengambil sebarang titik X dengan koordinat X, Y, Z yang berada pada bidang rata V. Berarti titik X dengan koordinat X, Y, Z itu haruslah berada pada bidang datar V. Nah, dengan X sendiri itu adalah titik general atau titik umum. Selanjutnya kita dapat memperhatikan gambar. Dari gambar terlihat bahwa PQ dapat dicari sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dari saat kita mempelajari jarak antara 2 titik di ruang. Jadi PQ itu sama saja dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Begitu juga dengan PR. PR itu sama dengan X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, dan Z3 kurang Z1. Selanjutnya untuk OP, karena koordinat titik O itu 0,0,0, maka kita peroleh bahwa OP itu sama saja dengan X1, Y1, Z1. Kemudian begitu juga untuk OX, karena O itu koordinatnya 0,0,0, maka OX itu panjangnya X, Y, Z. Selanjutnya untuk langkah kelima itu kita peroleh bahwa PX itu ternyata sama dengan lambda PQ tambah nu PR, di mana lambda dan nu itu merupakan parameter dari bidang rata, dengan lambda itu lebih besar dari minus tak terhingga dan lebih kecil dari tak terhingga. Begitu juga untuk mu. Mu itu lebih besar dari tak terhingga dan lebih besar dari minus tak terhingga dan lebih kecil dari tak terhingga. Mengapa terdapat parameter? Karena bidang ratanya itu tidak terbatas, artinya tidak terbatas ke atas, tidak terbatas ke samping, tidak terbatas ke bawah, dan dia itu nilai PQ dan PR-nya itu berubah-ubah.
Selanjutnya dari gambar kita lihat bahwa OX itu sama dengan OP ditambah dengan PX. Panjang OX itu sama dengan OP ditambah dengan PX. Sehingga kita masukkan nilai PX-nya, kita peroleh nilai panjang OX itu sama dengan OP ditambah dengan lambda PQ ditambah mu PR. Selanjutnya kita masukkan nilai OX, OP, PQ, dan PR sehingga kita peroleh persamaan vektoris suatu bangun rata V yang melalui 3 buah titik, yaitu X, Y, Z sama dengan X1, Y1 tambah Z1 ditambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 ditambah dengan mu dikali X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1. Dari persamaan vektoris suatu bangun datar yang telah kita peroleh tadi, maka vektor PQ dan PR disebut vektor-vektor arah bidang. Jadi vektor-vektor arah bidang itu adalah setiap dua vektor yang tidak segaris pada bidang, merupakan vektor-vektor arah bidang tersebut. Secara umum, jika terdapat A dengan koordinat XA, YA, ZA dan vektor B dengan koordinat XB, YB, ZB yang merupakan vektor-vektor arah bidang rata V, maka persamaan bidang rata V yang melalui titik P, X1, Y1, dan Z1 adalah V itu sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1 tambah Y1 Z1 ditambah dengan lambda vektor A lambda kali vektor A ditambah dengan mu kali vektor B, atau V itu sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah dengan lambda XA, YA, ZA ditambah mu XB, YB, ZB, dengan lambda itu lebih besar dari minus tak terhingga tetapi lebih kecil dari tak terhingga, dan mu juga lebih besar dari minus tak terhingga tetapi lebih kecil dari tak terhingga. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh suatu persamaan parameter bidang rata V, yaitu X sama dengan X1 ditambah lambda XA ditambah mu XB, Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA ditambah mu YB, dan Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA ditambah mu ZB. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan vektoris dan persamaan parameter dari bidang rata yang melalui titik P 3,2,1, Q 1,3,2 dan R 1,2,3. Nah, penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu rumus persamaan vektoris suatu bangun rata yang melalui titik P 3,2,1, Q 1,3,2 dan R 1,2,3. Kita masukkan dalam rumus yang telah kita peroleh tadi, sehingga diperoleh persamaan vektoris suatu bangun rata yang melalui titik-titik tersebut, yaitu X, Y, Z sama dengan 3,2,1 ditambah lambda min 2,1,1 ditambah mu kali min 2,4,2. Dan persamaan parameter bidang rata tersebut adalah X sama dengan 3 kurang 2 lambda kurang 2 mu. Kemudian Y sama dengan 2 tambah lambda kurang 4 mu, dan Z sama dengan 1 tambah lambda tambah 2 mu. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu persamaan linear bidang rata. Nah, untuk menentukan persamaan linear bidang rata ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu kita bisa mengeliminasikan nilai lambda dan nilai mu dari persamaan ketiga dan persamaan keempat yang telah seperti pada kegiatan yang telah kita lakukan pada kegiatan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu setelah mengeliminasi nilai lambda dan nilai mu, kita akan memperoleh nilai C sama dengan X dikali YB dikurang Y dikali XB.
Kemudian nilai lambda dan nilai mu pada langkah 1 kita substitusikan ke persamaan kelima. Nah, dari prosedur di atas kita akan mendapatkan nilai A sama dengan nilai A dan nilai B serta nilai D. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan dari kegiatan sebelumnya, jika kita mengeliminasikan persamaan ketiga dan keempat, maka diperoleh lambdanya yaitu YB dikali X dikurang X1 dikurang XB dikali Y dikurangnya 1 per C. Dan untuk mu-nya yaitu XA dikali Y dikurangnya 1 dikurang YA dikali X dikurang X1 per C, dimana kita misalkan C-nya itu sama dengan XA dikali YB dikurang XB dikurang YA. Nah, itu dan misalkan juga C-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian nilai lambdanya dan nilai mu-nya tadi pada langkah pertama kita substitusikan ke persamaan kelima. Nah, di mana didapatlah lambda dikali ZA ditambah mu dikali ZB dan ditambah dalam kurung Z1 dikurang Z sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan masuk ke dalam persamaannya, sehingga kita dapat menghasilkan yaitu Y dikali ZB dikurang YB dikali ZA dikali X dikurang X1 ditambah dalam kurung XB dikali ZA dikurang XA dikali ZB dikali Y dikurangi 1 ditambah YB dikali XA dikurang XB dikali YA kemudian dikali X dikurang X bukan X Z dikurang Z1 sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya maka diperolehlah nilai A-nya yaitu Y dikali ZB dikurang YB dikali ZA. Nah, kemudian B-nya itu ZA dikali XB dikurang ZB dikali XA, kemudian C-nya itu XA dikali YB dikurang ZXB dikali YA, sehingga kita dapat memperoleh suatu bidang kata yang melalui titik P X1, Y1, Z1 adalah V-nya. V-nya itu bisa kita definisikan sebagai A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurangnya 1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Nah, kita jadikan persamaan ke-6. Kemudian persamaan ke-6 itu bisa kita tuliskan sebagai ini AX dikurang AX. Nah, kemudian persamaan ke-6 dapat kita tuliskan menjadi AX dikurang AX1 ditambah BY dikurang BY1 ditambah CZ dikurang CZ1 sama dengan 0, sehingga memperoleh minus AX1 dikurang BY1 dikurang CZ1 sama dengan D, di mana D-nya itu konstanta, sehingga diperoleh suatu persamaan linear umum dari suatu bidang kata adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan persamaan ke-7. Kemudian untuk memahami materi sebelumnya, yaitu saya akan berikan contoh soal di mana diketahui bidang kata yang melalui titik-titik 1,2,2 kemudian 2,4,5 dan 1,2,6. Tentukan persamaan linearnya. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu X dikurang Y dikurang Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA YA ZA ditambah mu dikali XB, YB dan ZB. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sehingga kita masukkan substitusi ya X, Y, Z sama dengan 1,2,2 ditambah lambda dikali 2 dikurang 1 dikurang 4,2 dikurang 5,2 ditambah lambda dikali 1 kurang 1, 2 kurang 2, 6 kurang 2. Nah, sehingga diperolehlah nilai X, Y, dan Z-nya yaitu 1,2,2 ditambah lambda dikali 1
1,2,3 ditambah mu dikali 0,0,4. Kemudian vektor normalnya diperoleh dari 1,2,3 dikali 0,0,4 sehingga diperolehlah 8,-4,0. Selanjutnya yaitu maka persamaan linear yang melalui ketiga titik tersebut adalah A-nya dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0, dimana 8 dikali X dikurang 1 kurang 4 dikali Y dikurang 2 tambah 0 dikali Z dikurang 2 sama dengan 0, 8X kurang 8 kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0, sehingga diperolehlah 8X dikurang 4Y sama dengan 0. Nah, kemudian untuk 2X, kemudian untuk 8X kurang 4Y itu masih bisa disederhanakan jadi 2X dikurang Y sama dengan 0. Nah, untuk Selanjutnya adalah vektor normal dari bidang rata V. Diketahui, sebuah bidang rata V adalah AX ditambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan 0. Kemudian, kita tarik sebuah vektor dari bidang rata tersebut, yaitu vektor A, vektor B, vektor C dengan ketentuan determinannya yaitu YA, ZA, YB, ZB dikali dengan vektor I ditambah ZA, XA, ZB, XB dikali dengan vektor J ditambah XA, YA, XB, YB dikali dengan vektor K. Nah, hal ini didapatkan dengan cara menentukan vektor A, B, dan C-nya. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai vektor A, maka kita tutupi kolomnya. Maka misalkan kita tutupi kolom A-nya, kita tutupi kolom XA dengan XB, jadi yang tersisa itu YA, ZA, YB, dan ZB. Begitupun dengan sebaliknya, apabila kita mencari vektor B dan C, kita tutupi kolomnya. Kayak misal kan kita tutupi kolomnya ZA dan kita tutup kolom A-nya. Jadi di sini yang tersisa YA, ZB dikurang ZA, YB dikali vektor I ditambah kita mau mencari vektor B-nya. Jadi kita tutupi kolom B-nya. Jadi XA, ZB dikurang XA, ZB dikali vektor J, dan begitupun sampai seterusnya XA YB dikurang YA, XB dikali vektor K. Selanjutnya kita masukkan nilai vektor I, yaitu YA, ZB dikurang ZA, YB sama dengan ZA, YB dikali vektor I sama dengan YA, ZB dikurang ZB, YB dikali 1,0,0. Maka diperoleh YA, ZB dikurang ZY, YB, 0,0. Selanjutnya kita mencari nilai vektor J-nya, yaitu ZA, XB dikurang XA, ZB dikali vektor J sama dengan XA, XB dikurang XA, ZB dikali dalam kurung 0,1,0. Maka menghasilkan 0,ZA XB dikurang XA, ZB di 0,0. Lanjut, nilai vektor K-nya yaitu ZA, YB dikurang YA, XB dikali vektor K sama dengan XA, YB dikurang YA, XB dikali 0,0,1 sama dengan 0,0, XA, YB dikurang YA, XB. Selanjutnya kita cari nilai faktor A, B, dan C dengan cara menjumlahkan ketiga hasilnya, yaitu A, B, dan C sama dengan
YA ZB dikurang ZB YB, 0,0, ya itulah sampai seterusnya yang ini. Kemudian maka hasilnya itu YA ZB dikurang ZB YB dikurang XA ZB, XA YB dikurang YA XB. Nah, selanjutnya kita cari nilai faktor A, B, dan C dengan cara menjumlahkan A, B, C itu sama dengan yang tadi kita jumlahkan semua, maka hasilnya yaitu YA ZB dikurang ZB YB dikurang XA ZB, XA YB dikurang YA XB. Nah, vektor normal dari bidang rata ini bisa juga kita tuliskan dengan determinan IJK atau disebut dengan A cross B, dimana nilai A-nya yaitu XA, YA, ZA, dan B-nya itu bernilai XB, YB, dan ZB. Jadi kesimpulannya yaitu A dan B merupakan suatu faktor secara teori di aljabar linear. Itu dua buah vektor di dalam satu bidang. Ketika kita kalikan, maka akan menghasilkan vektor yang tegak lurus pada bidang rata yang dibentuk oleh A dan B. Adapun istilah N dengan komponen vektor A, B, dan C biasanya disebut dengan vektor normal dari bidang rata V sama dengan 0. Nah, jadi suatu bidang rata yang kita ketahui melalui titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normalnya A, B, dan C berbentuk A dalam kurung X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 ditambah D sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini untuk catatan dari vektor normal bidang rata V. Nah, yang pertama, bila D sama dengan 0, maka bidang rata akan melalui titik asal O dengan nilai 0,0,0 dan sebaliknya. Setiap bidang rata yang melalui titik asalnya, di titik asal persamaannya akan mempunyai harga D sama dengan 0. Dan yang kedua, apabila D O ini persamaan AX ditambah BY tambah Z tambah CZ sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX per min D ditambah BY per min D tambah CZ per min D sama dengan 1 dan disebut berturut-turut A per min D sama dengan P, kemudian B per min D sama dengan Q, dan C per min D sama dengan R. Didapat persamaan X per P ditambah Y per Q ditambah X ditambah Z per R sama dengan 1, yang mana memotong sumbu X di P, 0,0, kemudian untuk di sumbu Y yaitu 0,P, 0,0 dan di sumbu Z itu 0,0,P. Yang ketiga, bila A sama dengan 0, maka bidang rata sejajar sumbu X. Bila B itu sama dengan 0, bidang rata sejajar sumbu Y, dan bila C sama dengan 0, bidang rata sejajar sama sumbu Z. Dan yang keempat, bila A sama dengan 0, bidang rata sejajar sumbu X, O, Y. Dan bila B sama dengan 0, bidang rata sejajar dengan sumbu X, O, Z. Dan bila C sama dengan 0, bidang rata sejajar sumbu Z, O, Z. Kedudukan istimewa itu artinya terdapat hal-hal khusus dari bidang rata V dengan persamaan AX tambah BY tambah CX tambah D sama dengan 0. Yang pertama, bila D-nya itu sama dengan 0, maka bidang rata V dengan persamaan AX tambah BY tambah CX sama dengan 0, dan bidang rata tersebut melalui koordinat O 0,0,0. Atau setiap bidang rata V dengan persamaan AX tambah BY tambah CX tambah D sama dengan 0 yang melalui titik O 0,0,0 akan berbentuk V dengan persamaan AX tambah BY tambah CX sama dengan 0. Selanjutnya terdapat masalah 5.2.
Masalah 5.2 mengatakan untuk bidang rata V dengan persamaan AX tambah BY tambah CX CZ tambah D sama dengan 0 yang melalui titik P 2,3,1 Q min 1, min 2,1 dan O 0,0,0. Lukislah persamaan bidang rata tersebut ke dalam sistem koordinat Kartesius. Jadi yang pertama itu kita harus mencari dulu persamaan bidang rata yang melalui tiga titik tersebut. Kita dapat menggunakan persamaan yang kita sudah pelajari, yaitu X, Y, Z itu sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 ditambah mu X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1 sehingga diperoleh di bawah persamaan bidang rata yang melalui tiga titik tersebut, yaitu X, Y, Z itu sama dengan 3,2,1 ditambah lambda 3 min 3, min 5,0 ditambah mu min 2 min 3, min 1 sehingga diperoleh nilai A. Kita dapat menggunakan apa yang sudah kita pelajari, persamaan yang sudah kita pelajari, sehingga kita memperoleh nilai A itu sama dengan 5, nilai B sama dengan min 3, dan nilai C sama dengan min 1. Sehingga kita memperoleh persamaan linear bidang rata V itu sama dengan 5X min 3Y min Z sama dengan 0. Selanjutnya kita dapat menggambar garis di bidang seperti yang terlihat pada gambar pertama di atas, yaitu terdapat 3 buah garis yang digambar pada bidang pada koordinat Kartesius X, XY, XZ, dan YZ dengan persamaan-persamaannya masing-masing, yaitu persamaan pertama 5X min 3Y, kemudian yang kedua 5X min Z sama dengan 0, dan persamaan ketiga min 3Y min Z sama dengan 0. Kemudian dari ketiga garis di bidang tersebut kita satukan ke dalam garis di ruang sehingga terlihat bidang rata V yang melalui titik O 0,0,0. Selanjutnya, kedudukan istimewa yang kedua, apabila D tidak sama dengan 0, maka persamaan X tambah B tambah CX tambah D sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX tambah BY tambah CZ sama dengan min D. Sehingga terakhirnya di bawah diperoleh X per D min D per A tambah Y per min D per B tambah Z per min D per C sama dengan 1. Kita misalkan P itu sama dengan min D per A, Q sama dengan min D per B, dan R sama dengan min D per C. Sehingga diperoleh persamaan X per P ditambah Y per Q ditambah Z per R itu sama dengan 1. Yang mana memotong sumbu X di P 0,0,0, P di sumbu X di P di titik P, 0,0, sumbu Y di titik Q di titik 0, Q, 0 dan di sumbu Z di 0,0, R. Selanjutnya terdapat masalah 5.3. Gambarlah bidang rata V di mana persamaannya itu 3X tambah 4Y tambah 2Z min 12 sama dengan. Untuk dapat mengabarkan bidang rata V 3X tambah 4Y tambah 2Z min 12 sama dengan 0, dapat kita dapat mencari titik koordinat. Mencari titik koordinat dengan mencari masing-masing titik jika berpotongan dengan masing-masing titik sumbu.
Yang pertama itu jika itu berpotongan dengan sumbu X, maka Y dan Z-nya itu akan sama dengan 0 sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 4. Berarti titiknya itu adalah 4,0,0. Begitu juga jika memotong sumbu Y, berarti X sama dengan Z-nya itu sama dengan 0 sehingga diperoleh Y-nya itu sama dengan 3. Berarti titiknya itu 0,3,0. Begitu juga dengan Z, jika berpotongan sumbu Z, maka X dan Y-nya itu sama dengan 0, maka 2Z itu sama dengan 12, atau Z itu sama dengan 6. Berarti titiknya itu 0,0,6. Selanjutnya kita tinggal gambarkan persamaannya pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Yang bidangnya itu yang merupakan gambar bidang rata V dengan D-nya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu apabila A sama dengan 0 berarti bidang ratanya itu V bisa didefinisikan BY ditambah CZ sama dengan 0. Nah, hal itu dapat dilihat pada gambar sejajar dengan sumbu X. Nah, apabila B sama dengan 0 berarti bidang rata V-nya itu bisa didefinisikan sebagai AX tambah CZ tambah D sama dengan 0 sejajar dengan sumbu Y. Nah, hal itu dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian selanjutnya yaitu apabila C sama dengan 0 berarti bidang kata V-nya itu bisa didefinisikan sebagai AX tambah BY tambah D sama dengan 0 sejajar dengan sumbu Z. Nah, hal itu juga bisa dapat dilihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya yaitu apabila A sama dengan B sama dengan 0 berarti bidang kata V-nya itu bisa didefinisikan sebagai CZ tambah D sama dengan 0 sejajar dengan bidang XOY, sehingga hal itu dapat dilihat pada gambar ini. Nah, ini kan sejajar ya. Selanjutnya yaitu apabila A sama dengan C sama dengan 0 berarti bidang kata V bisa didefinisikan sebagai BY tambah D sama dengan 0 sejajar dengan bidang XOZ. Nah, hal itu dapat dilihat juga pada gambar ini. Ini juga dikatakan sejajar. Nah, selanjutnya apabila B sama dengan C sama dengan 0 berarti bidang katanya itu V bisa didefinisikan sebagai AX tambah D sama dengan 0 sejajar dengan bidang YOZ. Nah, kemudian itu bisa juga dilihat pada gambar ini. Nah, gambar bidang katanya dengan bidang YOZ itu sejajar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan persamaan ke-6 yang telah diperoleh pada persamaan bidang kata yang melalui titik X1, Y1, Z1 untuk menentukan persamaan bidang kata yang melalui X1, Y1, Z1 kita dapat melakukan beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama yaitu kita bisa buat persamaan bidang kata yang melalui titik X1, Y1, Z1 yaitu A dikali X dikurang X1 tambah B dikali Y dikurang Y1 tambah C dikurang Z dikurang Z1 sama dengan 0, dengan A-nya itu sama dengan Y dikali ZB dikurang YB dikali ZA, kemudian B-nya itu ZA dikali ZB dikurang ZB dikali XA, kemudian C-nya itu XA dikali YB dikurang XB dikali YA. Nah, kemudian YA dikali ZB dikurang YB dikali ZA itu dikalikan dengan X dikurang X1, kemudian ditambah dimana XA dikali XB dikurang ZA dikali XA itu dikalikan dengan Y dikurang Y1, kemudian ditambah dimana XA dikali YB dikurang XB dikali YA dikalikan dengan Z dikurang Z1 sama dengan 0, sehingga X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1 dikali YA dikali ZB dikurang YA dikali ZA, ZA dikali XB kurang
ZB dikali XA, XA dikali YB dikurang XB dikali YA sama dengan 0. Nah, sehingga bisa didefinisikan sebagai vektor R dikurang vektor R1 dikali A B, C sama dengan 0. Kemudian vektor R dikurang vektor R1 dikali N sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan vektor R adalah vektor posisi pada sebarang titik X, Y, Z di V sama dengan 0 diperoleh. V-nya itu bisa didefinisikan sebagai vektor R kurang vektor R1 dikali vektor N sama dengan 0 dengan vektor N sama dengan vektor A dikali vektor B. Kemudian hingga didapatlah bisa dibuatkan dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata V secara determinan yang melalui titik X1, Y1, Z1 dan vektor arahnya A vektor arahnya vektor A sama dengan XA, YA, ZA dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB adalah V. Nah, bisa dilihat inilah dia definisinya. Kemudian ini dijadikan sebagai persamaan ke-10. Nah, selanjutnya yaitu dari persamaan di atas kita juga bisa menentukan persamaan bidang rata yang melalui 3 titik, yaitu jika vektor A sama dengan XA, YA, ZA sama dengan X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1 dan vektor B, XB, YB, ZB itu sama dengan X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1, maka V sama dengan 0 secara determinan diperoleh suatu persamaan berikut. Nah, inilah dia persamaan yang diperoleh dari bidang rata yang dari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata V sama dengan 0 yang melalui 3 titik yaitu titik P X1, Y1, Z1, Q, X2, Y2, Z2 dan R, X3, Y3, Z3 adalah ini bisa dilihat pada persamaan ke-11. Nah, sedangkan jika melalui 4 buah titik P X di mana titik P X1, Y1, Z1, titik Q X2, Y2, Z2 dan R X3, Y3, Z3 dan S X4, Y4, Z4 akan sebidang atau rata jika dan hanya jika sesuai dengan persamaan ke-12 ini. Nah, Nah, selanjutnya adalah persamaan normal bidang rata. Misalkan vektor normal bidang rata V itu adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 adalah vektor N yang dimana A, B, dan C. Nah, sudut antara vektor normal dengan sumbu-sumbu koordinat yang arahnya ditentukan dengan vektor I, J, dan K adalah alfa, beta, dan gamma. Sedangkan cos alfa, cos beta, dan cos gamma disebut dengan kosinus arah dari vektor N, seperti terlihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya untuk cos alfa sama dengan N dikali I per mutlak N dikali mutlak I sama dengan A per vektor N, karena vektor
I-nya ini adalah 1,0,0 dan vektor I adalah 1. Kemudian untuk cos B sama dengan N dikali vektor J per mutlak N dikali mutlak J sama dengan B per N, karena vektor J ini sama dengan 0,1,0 dan vektor J adalah 1. Selanjutnya untuk cos gamma sama dengan N dikali K per mutlak N dikali mutlak K sama dengan C per N, karena vektor K ini adalah 0,0,1 dan vektor K-nya itu adalah 1, sehingga diperoleh cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan akar kuadrat per vektor N kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat per mutlak vektor N kuadrat ditambah C kuadrat per mutlak mutlak vektor N kuadrat sama dengan mutlak vektor N kuadrat per mutlak N kuadrat sama dengan 1. Maka vektor cos alfa, cos beta, cos gamma adalah satuan searah vektor N. Nah, untuk persamaan 13 ini dapat juga kita namakan dengan vektor normal yang panjangnya 1. Nah, selanjutnya misalkan P merupakan jarak dari titik O yaitu bernilai 0,0,0 ke bidang V. Nah, sedangkan alfa, beta, dan gamma adalah sudut-sudut arah vektor N. Kemudian vektor arah N ini yaitu cos alfa, cos beta, cos gamma, di mana panjang dari vektor N ini adalah akar cos alfa kuadrat ditambah cos beta kuadrat ditambah akar cos gamma kuadrat sama dengan 1. Kita sebut sebagai vektor normal satuan dari bidang V. Nah, selanjutnya ada vektor OT yang dimana arahnya itu X, Y, Z. Kemudian kita proyeksikan vektor OT ini pada vektor OP sehingga menggunakan vektor OT dikali dengan vektor OP. Nah, sama dengan X, Y, Z dot cos alpha, cos beta, dan cos gamma sehingga diperoleh X cos alpha tambah Y cos beta ditambah cos gamma sama dengan P. Nah, P-nya ini harus positif. Mengapa? Karena sebelumnya tadi T ini adalah jarak dari titik O ke bidang V. Nah, di mana jarak itu selalu bernilai positif. Nah, kemudian persamaan yang diperoleh tadi persamaan hasil dari proyeksi vektor OT pada vektor OP yaitu X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah cos gamma sama dengan P. Nah, ini merupakan persamaan normal Hesse. Selanjutnya untuk mengubah bentuk umum AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 ke bentuk normal, maka langkah pertama itu kita harus tahu apa hubungan antara bilangan arah A, B, C, dan kosinus arah. Nah, diperoleh hubungan antara lain yaitu cos alpha per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan minus P per D. Nah, kemudian semua perbandingan ini kita misalkan sebagai lambda. Nah, contohnya untuk ini cos alpha per A itu adalah lambda kan, sehingga diperoleh cos alpha sama dengan A dikali lambda. Maka kita juga lakukan itu kepada cos beta per B, begitu juga dengan cos gamma per C dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh cos alpha sama dengan A dikali lambda, kemudian cos beta sama dengan B dikali lambda, cos gamma sama dengan C dikali lambda, dan P-nya itu sama dengan min D dikali lambda.
Sedangkan telah disebutkan tadi cos alfa kuadrat tambah cos beta kuadrat tambah cos gamma kuadrat sama dengan 1, atau dapat ditulis sebagai lambda sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, selanjutnya lambda ini kita substitusikan atau kita ganti. Misalkan ini tadi yang cos alfa itu sama dengan 1 per yang cos alfa sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi kita peroleh di sini cos alfa sama dengan A per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, cos beta sama dengan B per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, dan sampai seterusnya yang cos gamma dan P. Nah, kemudian tanda plus minusnya ini dipilih salah satu agar P-nya ini selalu bernilai positif.